Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang video TIJ yang bikin lirik lagu yang tidak sewajarnya untuk guru besar kita Gus Samsudin Jadab, sahabat ya. Video yang bukan manusiawi, video yang sudah di luar jalur, video yang memang sudah masuk pasal pencemaran nama baik dan pelecehan ya sahabat ya. Di sini sahabat, saya pribadi selaku pembela Gus Samsudin Jadab, saya siap berada di barisan depan melaporkan TIJ. TIJ, kamu siap-siap. Siap-siap kamu akan diangkut. Saya di sini akan bekerja keras. Apapun yang akan terjadi, apapun bentuk resikonya akan saya terjang. Saya akan menghubungi beberapa pengacara untuk mempenjarakan kamu. Jadi siap-siap untuk kamu TIJ. Kamu akan busuk di penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, sahabat TIJ semuanya, biar sesuai dengan judul, saya menyarankan supaya TIJ dilaporkan oleh Gus Samsudin dan antek-anteknya, supaya tidak ada lagi orang-orang yang mengganggu atau yang menghalang-halangi kegiatan menipu umat, membodohi umat dengan mengatasnamakan kesaktian atau keilmuan tertentu yang bersifat goib. Saya yang menyarankan teman-teman ya, biar kapok TIJ membusuk di penjara. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi bagi sahabat-sahabat TIJ, jangan bersedih, jangan berkecil hati kalau misalnya TIJ ditangkap nanti suatu saat ya. Karena yang namanya kehidupan itu, jangankan di penjara, kita mati pun harus siap. Karena saya sudah pernah mengatakan kepada kita semua bahwa 18 tahun yang lalu, saya sudah kontrak mati. Hari ini masih bisa hidup, mengganggu para penipu, itu bonus saudaraku. Ya, itu merupakan sebuah bonus. Bonus yang sangat luar biasa. Oke, 18 tahun yang lalu kontrak mati. Kemudian selang waktu berikutnya tsunami di Aceh. Saya masih diberikan hidup. Artinya itu merupakan hak daripada Allah, yaitu dengan kudrah dan iradah, hidup dan mati seseorang. Tetapi ketika kita harus dipenjara karena melakukan kebenaran dan kebaikan, jangan takut, jangan gundah, jangan bersedih. Karena cuman penjara manusia. Karena yang namanya hukuman yang adil seadil-adilnya adalah nanti di akhirat. Kalau di dunia belum tentu. Namun kalau kita di penjara karena menipu orang, membodohi orang, menghina agama kita sendiri, membawa salawat-salawat untuk kepentingan pribadi dan menipu di dalamnya, itu tidak pantas disebut sebagai kesatria. Korupsi misalnya masuk penjara, itu bukan kesatria, pencuri. Ya, tapi kalau kita masuk penjara, berkoar-koar, nyinyirin penipu, pendusta,
Silakan. Itu pun kalau masuk, teman-teman, kalau masuk. Dan intinya tidak ada orang yang kebal hukum di negeri ini. Ada satu dua itu bukan kebal hukum tetapi oknum. Ya, oknum orang yang mungkin ya terlepas daripada keadilan. Jadi begitu saudaraku, ada yang kowar-kowar antek-anteknya si Samsudin, katanya TIJ begini. Tadi malam dia buat judul ada nama Bang Hotman Paris. Sekarang sudah diganti, ketakutan saudaraku. Saya juga lupa nama channelnya, dan kalaupun saya ingat nggak mungkin saya sebutkan di sini. Ya kan? Mau cari nama sama Samsudin mungkin, atau pahlawan kesiangan, tapi goblok teman-teman ya, goblok. Kalau saya, kalau udah nulis judul itu jarang sekali saya edit kecuali salah. Ya kan? Mungkin takut dia, melempem dia diganti namanya, judulnya tidak ada pencantuman nama salah seorang pengacara kondang di Indonesia tersebut. TIJ dilawan. Ya, jadi begitulah saudaraku, model-model mereka itu. Menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita hoax. Ya, sekarang karena kehadiran TIJ mereka sudah mulai canggung, teman-teman. Mereka sudah berani mengatakan bahwa itu sebuah hiburan, settingan. Kalau dulu mana berani mereka bilang seperti itu. Bahkan ngekeh. Siapa bilang settingan? Aku kan sakti. Sakti jidatmu. Ya, coba lihat. Kita menantang mereka kemarin menarik Sukma. Nggak ada bukti. Adu dengkul orang mati, nggak ada bukti. Mau dipenjara TIJ sama Gus Yangono satu lagi tuh, nggak ada bukti. Setiap ada peloporan yang masuk, apalagi disebutkan tempat di mana dia membuat sebuah pelaporan, tentu TIJ sudah tahu. Karena kebetulan untuk instansi tersebut kita punya teman, punya saudara. Telepon, gimana, ada pelaporan? Nggak ada. Itu kalau saya mau. Tapi saya nggak mau ngurus hal yang seperti itu. Tetapi di sini dalam hal ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada Gus Samsudin dan antek-anteknya. Kalau kalian untuk memenjarakan TIJ, itu ada beberapa poin yang bisa kalian ambil dari konten saya. Yang pertama, melecehkan. Dengan lagu kemarin itu saya melecehkan Samsudin. Itu bisa diperkarakan loh. Saya kasih ini buat kalian ide. Kemudian saya ada semacam ucapan-ucapan kebencian. Di situ bisa diambil poin ujaran kebencian. Nah, kemudian ada satu lagi, memfitnah. Bisa masuk kepada pencemaran nama baik. Itu pun kalau namamu baik. Gitu ya. Ada 3 poin ini yang bisa kalian perkarakan. Masalah pasal berapa nanti kalian cek sendiri. Ini saya kasih. Biar kalian tahu. Mau melaporkan TIJ itu dalam pasal apa. Nah, tapi kalau pasal kesaktian nggak usah. Kalian nggak ada apa-apanya, sampah. Ilmu kalian tuh sampah bagi saya. Dan bagi teman-teman yang mau berpikir. Ya sampah. Udah paham apa yang mau dilaporkan. Jangan bingung, itu aja laporkan. Tetapi, ada tapinya. Di saat TIJ memutar balik nanti, mengepakkan sayap TIJ, kalian harus siap-siap. Ya, masalah lendir, masalah keris petir, ya kan? Masalah pengobatan transfer, tasbih orang landep, itu harus siap kalian buktikan nanti. Jangan macam-macam kalian sama TIJ. Sombong. Saya tidak pernah sombong, saudaraku. Saya angkuh. Ya, saya angkuh dengan orang-orang yang menyebarkan virus-virus yang dilakukan oleh seharusnya penjajah. Membodohi orang kita di sini, menipu, mempermalukan bangsa dan negara. Itu baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kong Abi. Saya kowar-kowar di sini, kalau kalian punya nyali, Samsudin dan antek-anteknya laporkan TIJ. Kan begitu, itu baru jantan. Ini kalau sama dukun santet 1000-an pun berani kalian. Sama seorang TIJ aja kocar-kacir kalian. Pening, stres. Waduh. Kalian pasti mikir kan sejauh mana saya sudah masuk ke kalian.
Ya, yang belum saya masuk itu dalam sarungnya si Udin sama dalam roknya istri si Udin. Yang lain sudah saya masuk semua. Sudah tahu saya apa yang terjadi di sana. Insya Allah bukan terawang. Bukan terawang. Saya menghina kalian. Saya mengucilkan kalian. Saya melecehkan kalian. Lapor. Kan begitu. Ini negara hukum. Kalian pikir negara hukum ini nggak boleh nyinyir. Nggak boleh memberikan pendapat. Yang nggak boleh itu nipu. Nipu umat itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau cuma memberikan kritikan, memberikan pandangan, keras sama lembek itu terserah. Nggak ada masalah. Itulah namanya negara demokrasi. Ya, bebas siapapun memberikan pendapat. Jangan sok-sok diktator kalian. Belum pun jadi orang sakti beneran udah diktator kalian. Macam mana nanti kalau jadi orang sakti beneran? Bisanya tugas TNI kalian alih semua ke kalian. Aduh. Buktikan kalau kalian nggak cocok-cocok doang kayak TIJ. Kalau TIJ cocoknya bisa dibuktikan. Saudaraku. Mana nih? Ante-ante Samsudin. TIJ jangan digertak. Ini bukan orang yang bisa digertak, saudaraku. Lakukan gitu. Kayak si ikan buntel kemarin itu, tunjukkan langsung dia berkas pelaporan. Itu baru, walaupun SP3 setelah itu. Untuk yang otak masih tanggung, jangan kemari. Nanti nggak sanggup kalian. Karena kalian lebih cocok, otak kalian berpikir tentang kesaktian bisa terbang itu. Kalau untuk berbicara tentang sesuatu yang bisa dinalar, kalian nggak cocok. Main kalian terlalu jauh sudah ke awang-awang. Dia itu lembut orangnya, lemah lembut di depan kamera. Di rumahnya semua kena marah sama dia. Tahu lagi sama TIJ ya, ketahuan ya, acting cuman. Itu cuman hiburan. Dia lemah lembut, tawadu, cuman hiburan, saudaraku. Percayalah, cuman hiburan. Jadi topeng-topeng seperti itu yang harus kita lepaskan satu-satu di Indonesia ini. Di bumi pertiwi ini. Ya, bahasa TIJ sok paling benar, bukan sok bang, memang benar. Kalau nggak benar, salahnya di mana? Coba kritik dong. Kalau memang tidak suka dengan omongan saya, tidak sesuai dengan udengmu, dengan pikiranmu, dengan otakmu, kritiklah. Itu baru cerdas. Makanya orang-orang seperti ini kalau dibawa meeting pasti di dalam ruang meeting marah-marah, keluar ajak berantem. Bukan gitu meeting. Di dalam ruangan kita lempar-lemparan, keluar meeting kita sahabatan. Itu. Ranah Minang menyapa. Waduh, salam buat orang awak yang ada di Ranah Minang. Kita lagi bahas ranah hukum, saudaraku. Walaupun saya nggak ngerti hukum, tetapi saya adalah orang yang taat hukum. Saya adalah orang yang kooperatif. Ya. Laporkan saja. Kalian kan kayak anak kecil. Disentil masalah kesaktian, lapor polisi. Aduh, orang sakti, orang sakti. Orang sakti punya pengacara, punya keris petir, punya jenglot yang matanya bisa nyala, punya merah delima. Semuanya ada di Lazada, saudaraku. Aduh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Mari kita dukung saudara-saudara kita yang berbicara kebenaran terhadap masalah yang bersifat gaib dan mistis ini. Karena banyak sekali pembodohan, penipuan. Ya, dari dulu. Sekarang mereka memanfaatkan media. Salah satunya adalah YouTube, Facebook, dan Instagram sebagai mempromosi kebohongan mereka. Saatnya kita halau mereka dengan cara ini. Kalau dulu mungkin door to door, sembunyi-sembunyi dari orang ke orang, dari mulut ke mulut. Ini kita mulutkan mereka. Kita basahi mereka dengan liur-liur kita untuk kebenaran. Kita cuci keilmuan mereka itu dengan liur-liur kita. Ya. Panas semua. Orang-orang sakti yang ada di Indonesia, panas semua. Panas. Satu persatu saya bongkar. Satu persatu saya tunjukkan. Dan teman-teman yang lain. Ya. Kalau di sana itu ada pesulap merah.
Waduh, salam Bang Marcel, ya. Saya sangat salut terhadap beliau dengan kecerdasannya dan keilmuannya. Beliau membeberkan semuanya. Aduh. Indonesia, Indonesia, bangsaku, rakyatku, semuanya, ayo kita bersatu. Kita ganyang pembodohan, penipuan. Buat apa sekolah di sana, di sini? Di sana sini sekolah, gedongan, segala macam. Orang masih bodoh dengan dunia mistis. Sulap dianggap hebat. Hebat, hiburan. Sulap dianggap kesaktian. Itu yang salah. Bukan pada porsinya. Pokoknya saudaraku, kalau ada ibu-ibu kalian, tante-tante kalian, om-om kalian, ayah kalian, siapapun dalam keluarga kalian, jaga mereka. Jangan sampai masuk ke ranah itu, jangan. Uang habis, kita ditipu, saudaraku. Kalau uang habis kita sembuh, alhamdulillah. Kalau nggak sembuh, bukan urusan saya, urusan Allah katanya. Memang benar bahasanya. Orang obat tipu. Makanya jangan sering minum obat oles, saudaraku. Jangan, obat oles jangan diminum. Jangan. Oke, siap. Oralan dobol. Mana nih? Pengikut Udin mana nih? Tunjukkan dong berkasnya. Ini udah TJ udah dilaporkan. Kalau memang ada. Kalau memang nggak berani bilang bos, pengecut. Biar TJ pegang surat yang ada materainya. Hari ini tanggal sekian, bulan sekian, saya berjanji saya tidak akan mengulangi itu. Buat seperti itu baru hebat, jantan. Buat TJ bertekuk lutut kepada kalian, meminta maaf kepada kalian, cium tangan kalian, gitu kan. Itu baru hebat. Ini cuman kowar-kowar. TJ akan kita laporkan. TJ menghina ulama. Ulama sampah kayak gitu. Ulama kok nipu. Ulama kok ngibul. Ulama kok nyabul. Semprul. Aduh. Kan? Iya. Dan ingat saudaraku, kejadian ini bukan hanya di Indonesia fenomena ini. Bukan. Di luar negeri juga ada. Bahkan di Rusia sendiri juga ada praktik perdukunan palsu seperti ini. Ada banyak. Karena ada banyak sekali celah. Kenapa ada celah? Pada saat orang-orang yang berpikir tentang mistis yang selalu bertanya tentang hal gaib segala macam, yang seharusnya tidak perlu dia pertanyakan itu, tidak perlu dia ketahui terlalu jauh dengan itu. Di sanalah mereka memanfaatkan orang-orang ini. Pingin sakti, pingin ini, pingin itu. Ya, maka berhati-hatilah dengan model-model orang seperti ini. Saya menunggu laporan dari Samsudin biar kita ketemu nanti di pengadilan ya kan. Biar kita saling buka-bukaan lah, terbuka kita ya kan. Nggak ada rahasia-rahasiaan gitu ya. Yang mana yang sudah kau bodohi, yang mana sudah kau tipu, yang mana sudah kau ini, sudah kau itu. Nanti kita tunjukkan di sana. Kalau ditunjukkan di sini seperti yang sudah-sudah tidak ada efeknya. Tidak akan mendidik masyarakat kita. Tetapi pembuktian yang real itu merupakan sebuah edukasi mungkin yang diharapkan oleh masyarakat kita saat ini. Kalau kita berbicara seperti ini, setidaknya ada banyak sekali orang-orang yang bisa berpikir dan bermanfaat buat mereka. Supaya mereka bisa memproteksi diri dan keluarga mereka. Supaya tidak menjadi tumbal dukun-dukun palsu. Nah, aduh saudaraku, di saat pandemi seperti ini, orang susah nyari duit, mereka gampang nyari duit dengan cara menipu orang-orang ini. Jual tanah, jual ini, jual itu untuk berobat ke mereka. Sampai di sana kena tipu lagi. Bukan sedikit, si Udin ada korban yang jual tanah. Ya kan, orang yang sakit jiwa katanya, jual tanah, jual ini, jual itu, tinggallah di tempat dia, di pondok dia itu, sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Lacak, santai bang.
tidak ada pelaporan yang masuk ke Polda Jatim. Terima kasih saudaraku. Nah, ini Bang Laca udah dari sana nih, udah kasih tahu, nggak ada pelaporan. Dan kita menunggu itu sih sebenarnya. Ya Bang Laca, pantau terus. Udah ada yang laporan ke sana atau apa yang melaporkan tentang tindakan-tindakan dari Gus-Gus Dobol ini, silahkan jangan langsung diupload. Ya, jangan langsung diupload seperti yang sudah-sudah, jangan. Ya. Ini pada keluar mencretnya anak buah si Udin nih, pret katanya. Apalagi si Udin ya kan. Ketusuk sama Kris. Saudaraku, kalau kita jahat, kalau kita hanya menginginkan mereka masuk penjara, itu kasus kayak misalnya ketusuk atau ada adegan tusuk menusuk dalam sebuah video, itu kena itu. Ya. Nah, pasal undang-undang darurat itu kena tusuk menusuk. Itu bukan gaib lagi. Kalau mereka ini kan perang gaib. Perang gaib kok pakai keris, pakai apa? Pakai pisau, pakai pedang. Itu kena mereka. Kalau kita jahat, saudaraku. Tetapi kita bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah memberikan pemahaman kepada kita semua, termasuk kepada diri saya pribadi. Ya. Sakti kebal, jual obat kebal, dia ketusuk sama keris. Itu pun acting, saudaraku. Coba TJ yang tusuk, mati nggak? Mati. Kena di sini, bukan ditusuk aja, ditinju aja di sini tewas. Kalau model-model leher seperti itu. Ya kembali juga kepada ajal dia. Kalau dia memang sudah ajal di situ pasti lewat juga. Tetapi kalau udah settingan, bohongan, jual tasbih 5 juta, belinya cuma 5.000, itu udah kurang ajar, saudaraku. Ya, habis itu nyalahin, bukan salah saya yang jual, yang salah itu yang beli. Kenapa mereka mau beli? Narkoba itu yang salah yang jual atau yang beli? Saudaraku, mana logika kalian? Mana? Mari kita berpikir. Mari kita berpikir dengan akal yang sehat. Ya. Jadi tolong saudaraku sampaikan kepada Samsudin, tolong laporkan aja TIJ, biar enak. Biar kita ketemu. Kalau diajak ketemu tanpa pelaporan kan nggak mau, mereka nggak berani. Mana kerisnya saya lihat kan gini nanti, mana kerisnya saya lihat, pingin dibuktikan kan begitu. Oke lah saudaraku ya, ini kasihan anak buah si Udin panik ini ya. Nggak bisa membuktikan apapun keilmuannya. Tidak ada yang bisa dibuktikan ucapannya. Bohong semua, teman-teman. Koar-koar doang. Bener, Bang. Bang Timur. Koar-koar cuma. Percuma. Orang sakti itu nggak ada koar-koar dipublish, saudaraku. Orang-orang yang berilmu hikmah itu tidak ada pamer-pamer. Dia begini, dia begitu, nggak ada. Itu cuma sampah, saudaraku. Saya yang ngomong sampah. Oke lah. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.